Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahadianto. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan terkait bahasa sebagai alat kebudayaan, di mana terdapat subpoin yaitu bahasa dan sastra, bahasa dan politik, dan yang terakhir adalah bahasa dan ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah bahasa sebagai alat kebudayaan. Menurut Edward, pada tahun 1871, mengemukakan bahwasanya kebudayaan ialah keseluruhan yang kompleks meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, adat, dan berbagai kemampuan kebiasaan manusia. Sedangkan menurut Becker, istilah budaya berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya abudaya. Kata tersebut mengandung arti hasil baik, kemajuan, dan kemakmuran. Selanjutnya ada hubungan bahasa dengan kebudayaan. Ada beberapa teori mengenai hubungan bahasa dengan kebudayaan. Secara garis besar, teori-teori tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu menyatakan hubungan yang bersifat subordinatif, di mana bahasa sebagai lingkup kebudayaan, dan hubungan yang bersifat koordinatif, yaitu hubungan yang sederajat dengan kedudukan yang sama tinggi. Sedangkan menurut ahli menyebutkan pada tahun 1985 bahwa bahasa dan kebudayaan merupakan dua sistem yang melekat, di mana hal tersebut terjadi pada manusia yang mengatur interaksi manusia. Sedangkan bahasa atau kebudayaan merupakan sistem yang berfungsi sebagai sarana keberlangsungan budaya tersebut. Baik, yang pertama ada hubungan koordinatif, di mana hubungan tersebut terikat seperti sekeping mata uang, yang sisinya adalah sistem kebahasaan dan yang sisi sebelahnya adalah sistem kebudayaan. Selanjutnya adalah hubungan subordinatif. Hubungan bahasa dengan kebudayaan yang berkaitan dengan perubahan bahasa yang diakibatkan oleh perubahan budaya. Hal ini lebih menonjol pada aspek morfologisnya daripada aspek linguistik yang lain. Perubahan bahasa secara morfologis dapat dilihat dari beberapa segi. Yang pertama adalah penghilangan, yang kedua adalah penambahan, yang ketiga adalah perluasan, dan yang keempat adalah penyempitan. Dan yang terakhir adalah pertukaran, menurut Robert. Selanjutnya adalah hubungan bahasa dan sastra. Beberapa ahli seperti Krida Laksana dan Joko Kenjono berpendapat bahwa bahasa dalam sistem lambang bunyi yang arbitrer, di mana arbitrer ini adalah memiliki arti mana suka, yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk saling bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Selanjutnya adalah hubungan antar bahasa dan sastra itu merupakan dua bidang yang tidak bisa terpisahkan, di mana sastra selalu membutuhkan bahasa sebagai isi di dalamnya, bisa dalam bentuk percakapan, sudut pandang, dan sebagainya. Sementara monolog Welek dan Weren, hubungan bahasa dan sastra merupakan bidang yang tidak terpisahkan. Hubungan antara sastra dengan bahasa itu bersifat dialektis. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, percakapan di dalam sastra itu selalu menggunakan bahasa. Sedangkan menurut Theo 1984, dalam sastra, bahasa digunakan sebagai alat atau media untuk mengungkapkan gagasan, ide. Dengan kata lain, bahasa adalah suatu penghubung
antara pembaca dengan pengarang. Hubungan bahasa dan sastra bisa melibatkan seni di dalamnya. Seni di sini yang dimaksud adalah kata-kata yang bersifat keindahan di dalamnya, sehingga pembaca dengan mudah mengetahui apa maksud dari sebuah seni dalam kata pada sebuah karya. Selanjutnya adalah hubungan bahasa dan politik. Politik adalah hal yang berhubungan dengan negara, baik itu proses pembuatan keputusan, lebih khusus dalam negara-negara. Politik juga selalu menggunakan bahasa di dalam pengertian-pengertiannya. Politik memenuhi perannya sebagai pemersatu seluruh bangsa yang ada di Indonesia. Menurut Mas Wadi, pada tahun 2006, komunikasi politik berfungsi sebagai objek kajian ilmu politik karena peran dan pesan yang diungkapkan dalam proses komunikasi bercirikan politik, yaitu berkaitan dengan kekuasaan sebuah negara, pemerintahan, dan juga aktivitas komunikator. Nah, komunikator ini tentu saja membutuhkan bahasa sebagai media atau penyampaiannya. Biasanya dalam politik, bahasa itu digunakan sebagai kampanye. Banyak sekali bahasa-bahasa yang terjadi di politik pada saat kampanye. Penggunaan bahasa ini sangat penting di dalam kampanye, karena setiap kata yang menyuarakan dari si calon bisa mengambil hati dari pemilih atau objeknya adalah rakyat. Nah, kemampuan berbahasa yang bagus tentu saja membuat rakyat yakin, atau dalam istilahnya bahasa tersebut mampu meyakinkan kepada masyarakat terkait dengan kualitas dari calon tersebut. Sebagai contoh, Bapak Anies Baswedan itu memiliki public speaking atau gaya bahasa yang sangat bagus, sehingga mampu mengambil hati rakyat untuk memilih beliau. Selanjutnya adalah hubungan bahasa dengan ilmu pengetahuan. Ilmu merupakan pengetahuan yang disusun secara sistematis atau teratur, khususnya pengetahuan yang diperoleh secara observasi dan pengujian fakta. Ilmu itu sama dengan pengetahuan, dan pengetahuan dapat didapat dengan observasi dan uji fakta. Sehingga ilmu merupakan sekumpulan pengetahuan yang merupakan hasil observasi dan uji fakta. Tidak semua pengetahuan bersifatkan ilmu. Lalu, apa hubungan bahasa dengan ilmu pengetahuan? Yang pertama, bahasa Indonesia selalu menjadi pengemban ilmu pengetahuan. Terdapat dua aspek bahasa dalam hubungannya dengan ilmu. Yang pertama adalah aspek fungsional. Aspek fungsional ini merujuk kepada bahasa yang begitu penting dalam kehidupan manusia, yaitu sebagai media yang memiliki gagasan atau digunakan untuk mengkomunikasikan sebuah pendapat, gagasan, atau ide, di mana ilmu tanpa disampaikan kepada publik itu hanya menjadi ilmu yang terpendam. Selanjutnya yang kedua adalah aspek formal, di mana aspek formal ini merujuk kepada kaidah. Kaidah dalam tanda kutip adalah tata bahasa dalam penyampaian ilmu tersebut, membentuk atau memadukan kata-kata menjadi kalimat yang memiliki sifat keilmiahan atau ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia itu menjadikan penggabungan antara ilmu pengetahuan. Bisa berupa yang pertama adalah fonologi. Fonologi adalah
ilmu yang mempelajari tentang bunyi. Selanjutnya adalah sintaksis, merupakan ilmu yang mempelajari tentang tatanan bahasa atau ilmu yang mempelajari tentang kalimat. Selanjutnya adalah semantik, yaitu merupakan ilmu yang mempelajari tentang makna. Dan masih banyak lain. Ini disebut dalam interdisipliner linguistik atau interdisipliner bahasa. Selanjutnya adalah hubungan bahasa, pikiran, dan ilmu pengetahuan. Melalui kegiatan berpikir manusia memperoleh mengembangkan ilmu pengetahuan. Caranya adalah menghimpun serta memanipulasi ilmu dan mengetahui melalui aktivitas mengingat, menganalisis, memahami, menilai, dan membayangkan. Di mana hal tersebut bahasa berperan sebagai representasi yang dibutuhkan untuk memikirkan hal-hal sehingga dapat ditranskripkan dan dilihat melalui penginderaan yang pada awalnya hanya masih bentuk ide abstrak pada pemikiran manusia. Oke, yang terakhir adalah hubungan bahasa dengan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, ada bahasa dan Sumpah Pemuda. Bahasa, apabila kita lihat ke belakang, di Indonesia ini sejarah bahasa Indonesia berawal dari sebuah bahasa Melayu pasar atau yang disebut dengan lingual franca. Jadi gini, sebenarnya bahasa itu memang sudah terbentuk jauh-jauh sebelum terjadinya Sumpah Pemuda, di mana bahasa tersebut masih berbentuk bahasa yang digunakan untuk perdagangan. Makanya disebut dengan bahasa Melayu pasar. Pada tahun 1928, ketika Sumpah Pemuda, itu merupakan bukti historis, bukti sejarah bahwa pemuda Indonesia pernah mencoba atau pernah melakukan sesuatu yang terbaik demi mewujudkan kesatuan bangsa ini, yaitu Negara Kesatuan Indonesia. Salah satunya seperti yang telah disampaikan oleh pada saat Sumpah Pemuda tersebut, yaitu adalah pernyataan di mana bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung berbahasa persatuan. Oke, baik, itu adalah materi yang saya sampaikan terkait dengan hubungan bahasa dengan kebudayaan dan hubungan bahasa dengan sastra, bahasa dengan politik, bahasa itu dengan ilmu pengetahuan, dan bahasa dengan pembangunan NKRI. Dan saya ada sedikit meresum jurnal yang berjudul Budaya dan Tradisi Jawa terhadap kehidupan sehari-hari pada masyarakat di kota Samarinda. Ini termasuk kepada jurnal adat dan budaya, di mana budaya Jawa yang ada di Samarinda itu mengalami sebuah asimilasi atau perkawinan antara budaya. Asimilasi budaya itu terjadi, ada dua syarat untuk terjadi sebuah asimilasi budaya. Syarat yang pertama adalah adanya perbedaan kebudayaan dari kelompok manusia. Yang saya maksud di sini adalah kebudayaan di masyarakat Samarinda dengan masyarakat Jawa itu tentu saja berbeda. Ketika masyarakat Jawa menetap di Samarinda lalu menikah dengan penduduk asli Samarinda, maka sudah terjadi adalah asimilasi budaya. Terdapat dua kelompok kebudayaan yang berbeda asal dari manusia tersebut menjadi satu, maka akan melahirkan budaya yang baru. Selanjutnya, yang kedua adanya pergaulan secara langsung dari individu dengan individu tertentu yang membentuk suatu kelompok secara intensif
dalam jangka waktu yang cukup lama. Pernikahan adalah hal yang cukup lama ya, bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, seumur hidup kalau nggak cerai. Kalau cerai mungkin 5 tahun atau 10 tahun. Selanjutnya adalah kita kembali kepada budaya Jawa. Budaya Jawa itu memiliki 3 poin dalam kehidupan sehari-harinya. Tradisi dan budaya ini terus dilaksanakan, terus dijalankan oleh masyarakat Jawa. Budaya Jawa itu memiliki 3 makna dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah rasa atau secara mistik dan praktis, di mana rasa tersebut dapat dilukiskan mengenai adalah perasaan yang merupakan milik hak setiap orang. Sementara orang lain mempunyai kepekaan terhadap hal-hal yang tidak diperhatikan dengan orang lain. Yang kedua adalah tatanan, bahwa kehidupan manusia harus tunduk pada hukum kosmis. Dalam budaya Jawa, hal ini diartikan sebagai pinesti, yaitu sebuah eksistensi untuk melewati jalan yang sudah ditetapkan pada kehidupan seseorang. Yang ketiga adalah selamatan. Yang ketiga, selamatan ini adalah di mana sebuah kebudayaan yang diartikan atau dipercayai memiliki sebuah kebaikan. Apabila dilaksanakan dan dijalankan, kita akan mendapatkan keberkahan dari leluhur ataupun yang maha kuasa. Dan yang terakhir adalah topik intinya, tradisi selamatan di kota Samarinda. Tradisi ini dilakukan untuk melantunkan tahlil dan doa yang bertujuan untuk meminta keselamatan kepada Allah dari hal-hal yang buruk. Selain itu, selamatan juga mempererat tali silaturahmi antara masyarakat sekitar, baik dari masyarakat Jawa yang tinggal di desa Samarinda. Berdasarkan data yang saya dapat di jurnal, Bapak Nadif berkata, alhamdulillah di sini selamatan itu rutin diadakan setiap malam Jumat. Dan yang hadir itu memang dari suku yang ada di desa ini. Selain malam Jumat, ya ada waktu tertentu, misalnya orang yang meninggal selama 7 hari berturut-turut. Oke, baik, itu tadi adalah resume jurnal yang saya dapatkan dari jurnal budaya dan masyarakat. Oke, sekian dari saya. Apabila terdapat salah kata dan pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.